Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pil. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Fajrina dari kelas 11C SMK Farmasi Yamasi Makassar. Sediaan pilule atau pil. Pilule atau pil adalah sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Berdasarkan beratnya, pil dibagi menjadi 1. Pil atau bobot ideal 100 sampai 150 mg, rata-rata 120 mg. 2. Boli atau pil yang beratnya lebih dari 300 mg. 3. Granula, pil yang beratnya kurang dari atau sama dengan 30 mg. Definisi dan penggolongan. 1. Bobot pil. Bobot pil itu 100 mg sampai 500 mg menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Dan juga 100 sampai 300 mg menurut Farmakope Belanda. Bobot boli lebih dari 500 mg menurut Farmakope Indonesia edisi 3, dan juga lebih dari 300 mg menurut Farmakope Belanda. Dan bobot granula itu kurang dari sama dengan 30 mg. Persyaratan pil. Pil pasti harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya yaitu memenuhi syarat waktu yang tertera pada kompresi menurut Farmakope edisi 3, memenuhi keseragaman bobot pil Farmakope edisi 3, Farmakope Indonesia edisi 3. Pada penyimpanannya, bentuknya harus tetap tetapi tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan. Syarat pil yang baik yaitu homogen. Homogennya itu dalam pengelompokan ukuran, bentuk, warna, dosis, semuanya harus homogen. Mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu. Mempunyai waktu hancur tertentu. Komponen-komponen pil. Pil terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah zat utama, yang paling penting dalam pembuatan obat. Zat utama itu diisi dengan jumlah kecil. Yang kedua, zat pengisi, fungsinya untuk menambah massa atau memperbesar volume pil. Yang ketiga, zat pengikat, fungsinya untuk melekatkan massa pil antara yang satu dengan yang lain. Zat pengikat bersifat lengket bila terkena air. Zat pembasah, fungsinya massa perlu dibasahi untuk dapat dibentuk. Zat penabur, fungsinya setelah pil terbentuk untuk mencegah sediaan pil yang satu dengan yang lain tidak melekat. Dan komponen pil yang terakhir adalah zat penyalut. Ditambahkan untuk tujuan tertentu. Macam-macam tujuan penyalutan yaitu 1. Untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak dan zat aktifnya. 2. Mencegah perubahan atau teroksidasinya zat aktif oleh udara. Dan yang ketiga, supaya pil tidak pecah di lambung karena zat aktif dapat mengiritasi lambung atau zat aktif rusak oleh lambung. Contoh zat penyalut yaitu perak, balsam tolu, keratin, sirlak, kolodium, salol, gelatin, dan gula. Berikut adalah kekurangan dan keuntungan pil. Kekurangan pil yang pertama itu obat yang dikehendaki memberikan aksi yang cepat. Yang kedua, obat yang dalam keadaan larut pekat dapat mengiritasi lambung. Yang ketiga, bahan obat padat atau serbuk yang voluminous dan bahan obat cair dalam jumlah besar. 4. Penyimpanan lama sering menjadi keras dan tidak memenuhi waktu hancur. Dan yang kelima, ada kemungkinan ditumbuhi jamur. Sebenarnya ini dapat diatasi dengan bahan pengawet. Keuntungan pil yaitu 1. Mudah digunakan atau ditelan. 2. Menutupi rasa obat yang tidak enak. 3. Relatif lebih stabil dibanding dengan bentuk kesediaan serbuk dan solusio.
4. Sangat baik untuk sediaan yang penerapannya dikehendaki lambat. Jadi jika kita ingin meminum obat yang reaksinya lambat, disarankan untuk minum pil. Penggunaan bahan khusus. Pil yang besarnya normal dibuat dengan 125 mg serbuk tumbuhan. Garam normal beratnya sama dengan berat serbuk tumbuhan. Garam yang berat seperti Ki, kalium iodida dihitung 1/3 berat garam. Untuk Fe reduksi dan Fe full dan garam Fe lainnya beratnya dihitung 1/5. Untuk penggunaan bolus dan adep selanae, sukar pecah tambah bignitrit bolus atau natrium sulfat X 1/3 kali bolus. Penggunaan vaselin atau adep selanae 1/6 kali berat zat padat. Penggunaan campuran sari, akar manis dan gula sama banyak atau pilih kina coklat. Penggunaan adep selanae dan vaselin khusus untuk bahan oksidator, bahan obat bereaksi satu sama lain, dan obat yang terurai oleh air. Cara pembuatannya. Yang pertama itu, campur serbuk obat ditambah zat pengisi, tambah zat pengikat dan gerus homogen. Tetesi atau masukkan zat pembasah sambil digerus dan ditekan sampai diperoleh massa yang saling mengikat dan plastis. Massa pil dibuat bentuk batang dengan cara digulungkan pada papan kayu yang datar, lalu dipotong dengan pisau pemotong yang ada pada papan pil. Kemudian pil di atas digelindingkan sambil ditekan pada papan pembulat pil sampai bulat. Yang kelima, gunakan zat penabur untuk menghindari melengkeknya massa pil atau pil pada alat yang digunakan. Penggunaan bahan khusus. Nah, sekarang pembuatan pil. 1. Ekstrak cair. Pertama kita harus membuat ekstrak cair. Bila lebih besar 1 gram, diuapkan dan dikeringkan dengan akar manis. Bila lebih kecil 100 gram, berfungsi sebagai pembasah. 2. Ekstrak kental 1,5 gram atau 30 pil, kebutuhan sehari akar manis dikurang. 3. Minyak penguap balsam ekstrak eteris yang tidak bersifat mengikat, cairan diemulsikan dengan air, baru dibuat pil. Metode yang dipakai. Metode Blomberg atau Gliss dan Radix. Untuk M eteris gliserin. Kemudian oleum xenopodii dan oleum eucalypti gliserin 1,5 kali. Balsam gliserin 3/4 kali. Gunakan gliserin bebas air dan radix kering. Metode sucus liquid dan gliserin zat diemulsikan dengan sucus dan gliserin. Setelah itu gerus sambil tekan dengan garam yang higroskopir seperti NaBr dan lain-lain. Tambahkan air secukupnya, gerus sampai larut, buat massa pil. Sebagai pembasah, jangan pakai air gliserin, harus disalut. 5. Senyawa oksidator KMNO4, KNO3, FeCl3, AgNO3 atau garam-garam PP. Pengisinya menggunakan 100 mg bolus alba dan pengikat adep selanae atau vaselin QS. Garam fero harus dibalut dengan tolo balsam untuk mencegah oksidasi oleh udara. Berikut adalah pil-pil yang dibuat dengan akar manis tanpa tambahan air. Contohnya itu adalah istiol. Massa pil jangan terlalu keras, ditambahkan massa radix lebih kurang dalam bobot yang sama. Sari-sari kental dan pix liquida. Granula adalah pil kecil yang bobotnya
kurang dari sama dengan 30 mg. Selanjutnya adalah granula. Granula adalah pil kecil yang bobotnya kurang dari sama dengan 30 mg dan mengandung 1 mg bahan beraksiat kecuali dinyatakan lain. Pengikat atau zat pengisi yang digunakan untuk setiap granul adalah 22 mg saharom pulv dan 3 mg PGS, 20 mg laktosum dan 5 mg PGA, 5 mg sukus dan 20 mg radix. Pembuatan khusus. Jika diminta dalam resep 5 mg sari kental atau granul dikerjakan sesuai nomor 3. Sukus dikurangi 100 mg atau 60 granul. 10 mg sari kental, penambahan sukus dihilangkan. 1 gram sari kental untuk 60 granul, maka hanya ditambah radix 800 mg. Jika lembab, dipanaskan di atas water bath. Granul dengan bahan mengoksid dibuat dengan bolus alba dan vaselin dan diambil 1,1 gram bolus ditambah 0,5 gram vaselin atau 60 granul. Ini adalah cara mengetahui masa pil yang baik. Cara untuk mengetahui masa pil yang baik adalah masa pil dipindahkan ke kertas perkamen, kemudian digulung dengan tangan membentuk silinder. Bila silinder masih pecah atau retak, ditambah pembasah. Dan kemudian bila silinder terlalu lembek atau lengket, ditambah bahan pengisi lagi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi pil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.